Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra, sebuah channel khusus yang akan berbagi informasi di bidang pendidikan, karir, pengembangan diri, dan juga kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun Anda berada. Silahkan subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari saya. Anda juga bisa berdiskusi dengan cara follow Instagram saya @suharyanto21 dan LinkedIn Suharyanto Putra untuk diskusi lebih lanjut. Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Suharyanto Putra. Selamat datang di YouTube channel saya yang akan banyak berbagi tentang dunia karir, pendidikan, tentang pengembangan diri dan juga kepemimpinan. Nah, hari ini saya akan share tentang pengembangan diri dan juga tentang self leadership, bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Nah, kita akan ngomongin apa sih teman-teman di topik ini? Kita akan ngomongin adalah investasi penting untuk diri kita sendiri. Jadi, ada beberapa investasi yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu ya. Investasi ini, kita nggak ngomongin investasi soal keuangan ya, tapi hari ini adalah investasi supaya kita punya pertumbuhan yang bagus, kita punya karir yang bagus ke depan, kita punya masa depan yang bagus ke depan, dan intinya mempengaruhi kesuksesan kita di masa depan. Kalau teman-teman mau sukses, harus menjalankan atau menginvestasikan waktunya teman-teman untuk 5 hal ini. Nah, apa aja teman-teman? Oke, yang pertama adalah berhubungan dengan pengembangan diri. Pengembangan diri ini bisa ngomongin bagaimana teman-teman mengupgrade knowledge-nya teman-teman, bagaimana teman-teman mengisi kepalanya teman-teman supaya teman-teman punya knowledge yang lebih luas gitu ya, punya pemahaman yang lebih luas, punya mindset yang lebih terbuka atau open minded gitu ya. Teman-teman bisa tahu tentang dunia di luar gitu ya, kesehariannya teman-teman. Nah, teman-teman bayangin bahwa ketika kita bekerja atau ketika kita lagi menjalankan sesuatu, kita kuliah atau kita sekolah, kadang-kadang kita bisa aja terjebak dalam rutinitas kerja atau rutinitas activity kita sehingga kita lupa untuk mempelajari hal baru, untuk belajar hal baru yang bisa menginvestasikan kepala kita gitu ya, knowledge kita atau ilmu-ilmu baru kita. Nah, itu penting banget. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa dengan mengikuti, dengan nonton YouTube, dengan belajar lewat konten-konten yang menarik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Itu juga salah satu cara untuk mengupgrade pengembangan diri teman-teman. Bisa ikut workshops, bisa ikut seminar, bisa ikut training, bisa ikut sertifikasi, dan seterusnya. Itu adalah cara pertama teman-teman bisa terus mengembangkan diri gitu ya, meningkatkan kapasitas, knowledge gitu ya, keterampilannya teman-teman dengan selalu belajar hal-hal baru. Itu yang pertama. Jadi investasi yang harus teman-teman lakukan pertama adalah mencoba memastikan teman-teman memiliki jadwal, memiliki activity untuk pengembangan dirinya teman-teman gitu ya, lewat berbagai cara yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah building your relationships gitu ya, atau membangun koneksi gitu. Kita kalau di Islam ya, kita percaya bahwa ketika kita menjalin silaturahmi dengan orang itu akan mendatangkan rezeki buat kita. Nah, ketika kita punya pertemanan, kita punya circle yang positif gitu ya, kita punya circle yang saling mendukung, itu juga akan membantu pengembangan diri kita. Itu salah satu investasi, salah satu rezeki, salah satu hal yang memang kita patut syukuri gitu. Dan salah satu hal yang harus kita lakukan adalah menjauhi orang-orang terdekat kita yang toxic, artinya yang memang memberikan pengaruh buruk buat kita. Jadi building yang positive relationship dengan orang, dengan siapapun gitu ya, dengan teman, dengan yang lain gitu ya, karena memang mereka nantinya yang akan membantu menjadi boosternya teman-teman, menjadi penyemangat teman-teman, menjadi reminder teman-teman untuk mencapai masa depannya teman-teman. Bahkan kita juga tidak bisa memungkiri ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa siapa tahu rezeki bakal hadir itu lewat tangannya mereka gitu ya, lewat orang-orang yang memang dekat sama kita, yang memang kita udah menjalin relationship yang lama gitu ya, yang tadi building relationship yang positif. Nah, ada konten saya yang menarik yang bisa teman-teman juga pelajarin tentang 5 tipe pertemanan atau hubungan yang wajib teman-teman jauhi atau hindari. Apa aja nanti teman-teman bisa lihat di konten saya yang lain terkait dengan itu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tentang tadi kalau itu ngomongin knowledge, yang ketiga adalah tentang pengalaman. Jadi gini,
Knowledge doang itu kalau di bahasa pengembangan atau bahasa personal development atau learning and development itu hanya 10% gitu ya. Tapi yang paling penting adalah experience, pengalaman. Karena pengalaman ini berkontribusi lebih terhadap pengembangan dirinya teman-teman atau pengembangan kompetensinya teman-teman itu sekitar 70%. Lebih dari 70%. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu, ketika kita lagi pengen ahli di bidang sesuatu, pengalaman itu penting. Jadi cari pengalaman dengan cara apa? Bisa magang gitu ya, ketika kita memang mahasiswa gitu. Kita bisa ikut project-project, ikut pertukaran pelajar, ikut kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan masyarakat dan seterusnya yang bisa membantu mengembangkan kompetensi baik itu soft skill maupun hard skillnya teman-teman. Jadi ketika kita mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, kita ketemu dengan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, kita hidup di culture atau mungkin budaya yang berbeda-beda, di wilayah yang berbeda-beda, itu juga salah satu hal yang harus kita syukuri karena itu adalah investasi masa depan kita. Karena apa? Dengan kita memiliki pengalaman, teman-teman nanti akan dapat benefitnya gitu. Gua aja menyadari bahwa dulu dapat beasiswa karena memang saya aktif di organisasi yang membuat saya akhirnya dapat beasiswa gitu, karena saya menyadari bahwa akademik saya nggak bagus-bagus banget gitu ya, mungkin ya nggak jelek-jelek banget juga gitu, tapi yang bisa membedakan saya dengan yang lain adalah dengan pengalaman organisasi yang saya miliki. Nah, jadi pengalaman itu penting, jadi explore kesempatan yang ada di depan gitu ya. Ketika teman-teman dikasih challenge untuk melakukan sesuatu, ambil aja, karena kita percaya pengalaman itu adalah guru terbaik untuk kita gitu ya. Bahkan kita percaya bahwa pengalaman itu adalah kampus kehidupannya kita, bahwa pengalaman itu adalah salah satu kawah candra di mukanya kita untuk menjadi lebih baik ke depan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat adalah kesehatan, karena kesuksesan, investasi yang terbaik salah satunya adalah kesehatan. Kesehatan ini juga terkait dengan waktu gitu ya. Jadi teman-teman harus menginvestasikan waktu teman-teman untuk memastikan bahwa teman-teman itu terus sehat. Dengan cara apa? Dengan cara olahraga secara rutin. Mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Nggak usah berat-berat, tapi teman-teman konsistenin, rutinin gitu ya. Saya itu punya salah satu kenalan gitu ya, orang tuanya teman saya yang sampai sekarang tuh masih fit gitu ya, di usia 70 tahunnya, karena memang beliau cerita ke saya bahwa dulu saya itu rajin untuk jogging setiap hari gitu ya, minimal 1 jam, atau jalan kaki, jalan cepat setiap hari 1 jam sebelum memulai aktiviti. Jadi setelah sholat subuh beliau akan jalan, jogging untuk exercise setiap hari, dan itu udah beliau lakukan sejak usia 30 tahun. 30 tahun sampai sekarang, bahkan di usianya yang memang udah pensiun, beliau juga tetap aktif untuk olah badannya dia gitu, karena kesehatan adalah investasi terpenting juga buat kita. Kita sukses, tapi kalau kita kesehatannya juga tidak mensupport, itu juga sayang teman-teman gitu ya. Kalau kita sukses, kesehatan kita mensupport juga bagus. Nah, yang terakhir apa? Yang kelima, investasi yang bisa kita lakukan buat diri kita sendiri adalah terkait dengan visi misi kita. Jadi tentang cita-cita kita, tentang missionnya kita. Jadi luangkan waktu untuk melakukan refleksi diri. Kira-kira apa sih yang kita udah bagus hari ini? Apa yang perlu diimprove hari ini? Apa goal kita gitu ya, seminggu ke depan, 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, dan seterusnya. Jadi orang yang memiliki misi kecil-kecil lah, nggak usah misi yang gue pengen jadi ini gitu, tapi teman-teman turunin dengan misi kita minggu ini, misi gue minggu ini ngapain ya, hari ini misi gue ngapain ya. Terus teman-teman refleksikan tiap hari, itu adalah salah satu investasi, karena bahwa refleksi diri itu adalah salah satu bagian dari kita mengenal diri kita sendiri, mengenal apa yang memang udah ada dalam diri kita sendiri, sehingga kita sadar, realize akan potensi diri kita. Nah, itu juga harus teman-teman lakukan. Itu ya teman-teman, beberapa hal yang memang contoh investasi ke diri sendiri. Jadi ada 5 gitu ya. Ya, salah satunya tadi mulai dari pengembangan diri gitu ya. Terus yang kedua adalah terkait dengan building positive relationship gitu. Terus yang ketiga adalah tentang bagaimana teman-teman mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat, bagaimana teman-teman memastikan kesehatannya teman-teman juga harus termaintain gitu ya. Investasikan waktu untuk olahraga. Dan yang terakhir, investasikan waktu untuk memiliki visi misi, untuk melakukan refleksi, untuk belajar dari proses gitu ya, mensyukuri setiap proses, mengejar beberapa misinya teman-teman yang teman-teman harus breakdown gitu ya, kalau bisa perkecil dalam setiap minggunya, setiap bulannya, setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan seterusnya. Itu adalah 5 hal contoh investasi penting buat diri kita sendiri supaya kita menjadi pribadi yang lebih sukses gitu ya, memiliki possibility untuk berhasil di kemudian hari.
yang teman-teman bisa coba. Thank you teman-teman, apalagi ini mengawali tahun 2022, semoga konten ini berguna buat teman-teman. Thank you teman-teman sudah mampir, udah belajar bareng gitu ya. Mohon untuk di subscribe atau mungkin di share kepada teman-teman yang membutuhkan supaya kita bisa belajar banyak. Tolong bantuannya subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada teman-teman di sekitar kita dengan cara share konten ini kepada jejaringnya teman-teman. Thank you, sampai ketemu di kesempatan berikutnya atau di konten-konten berikutnya. Sehat selalu buat teman-teman. Assalamualaikum.